Mentari kian menampakkan diri. Gambaran gunung semakin jelas dengan keindahan surya kencana di pagi hari. Dalam perjalanan jelajah alam kali ini, banyak tantangan dan trek yang kita lewati. Selamat datang di Jelajah Alam Gede Pangrango via Putri. Jadi sebelum pendakian kita melakukan cek perawatan, langsung menuju ke pos Simaksi. Jadi pagi ini kita pada pukul 9 pagi akan menuju ke pos pendakian Gunung Gede via Putri. Semoga kita selamat hingga puncak. Mantap. Hingga pulang juga diberi kesehatan. Bismillah. Tetap semangat dalam pendakian Gede via Putri. Yoi. Sebelum melakukan pendakian di Gunung Gede via Putri, kita melakukan registrasi ulang untuk syarat pendakian. Sebelum melakukan pendakian, yang terpenting adalah guna selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Kita berdoa dulu agar diberi keselamatan, kesehatan, Amin. dan diberi kekuatan dan selamat sampai rumah kembali. Setelah selesai melakukan doa bersama, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Dalam perjalanan dari base camp menuju pos 1, kurang lebih durasinya hampir 2 jam. Itu pun jalan santai ya. Baru pemanasan sudah banyak keringat. Ya. Saya dari pasukan Angkemuku. Durian Jarjit. Nama ininya apa channelnya, Mas? Wahyu Y10. Wahyu Y10. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu ketika persiapan pendakian tuh tidak ada persiapan fisik, makanya kadang-kadang dari pos base camp menuju ke pos 1 itu sangat melelahkan. Nanti ketika pos 2 dan pos berikutnya bisa menyesuaikan karena nafas itu bisa kita atur sendiri. Jadi jangan dipaksakan. Setelah kita istirahat di pos pantau, lalu kita melanjutkan lagi menuju pos bayangan 1. Jalan dari pos pantau menuju pos bayangan 1 ini masih banyak landai dan datar di treknya. Ya guys, masih di perjalanan menuju Gunung Gede. Ya guys. Jadi ini awal pertama kali mendaki ke Gunung Gede via Putri. Jadi kalau kaget katanya jalur Putri itu agak sedikit sulit. Iya. Makanya kita coba nanti rekod aja dari awal perjalanan hingga menuju puncak. Mudah-mudahan ini cuaca siang ini cerah. Oke. Ini pergi istirahat nih. Kenapa? Capek? Ngap. Ngap. Ini sebelumnya belum sampai pos 1. Kita masih melewati area base camp via Putri, lalu perkebunan warga. Tapi udah ngerasa ngap. Yang terpenting dalam pendakian, jangan nafsu dalam mendaki. Sama halnya seperti perjalanan, kita pelan-pelan hingga mencapai titik akhir. Oke. Gimana? Gas lagi lah. Gas lagi. Yang semangat nyong. Inilah yang semangat. Harus kasih motivasi. Ya Pak. Mantap. Gimana? Mantap.
Mantap. Sebenarnya dari base camp menuju pos bayangan itu ada mas-mas ojek, cuman hari ini berangkatnya tidak ada ojek. Biasanya mas-mas ojek itu kalau berkumpul itu waktu pulang pendakian. Perjalanan awal ini langsung dimulai bagian menanjak yang memiliki tingkat kemiringan hingga 45 derajat. Jalur ini didominasi bebatuan dan tanah serta mayoritas vegetasi pepohonan yang rimbun. Setiap kali merasa capek, kami dan tim tidak memaksakan untuk buru-buru mendaki karena yang terpenting adalah stamina. Makanya kami selalu beristirahat ketika lelah. Perlahan-perlahan kami mulai memijak kembali untuk pendakian. Karena istirahat lama-lama juga tidak bagus. Semakin lama kita berhenti, maka badan kita semakin dingin, dihembus angin dinginnya Gunung Gede. Jalur Gede Via Putri ini sepanjang jalur berupa batu dan akar-akar pepohonan. Kamu bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak untuk hatiku. Sudah hal biasa ketika dari base camp menuju pos 1 itu jalannya jauh. Karena nantinya kalau sudah ketemu pos 1, maka akan terasa dekat di pos-pos berikutnya. Sahabat Wahiwai, Gunung Gede Via Putri tidak seindah yang kita bayangkan jalurnya. Karena dari base camp hingga saat ini belum pos 1, treknya menanjak terus dan jalurnya berbatu, disertai akar-akar pepohonan. Jadi perlu ekstra tenaga yang kuat, kesabaran kuat untuk pendakian ke puncak Gunung Gede Via Putri. bensound.com. Di Gunung Gede Via Putri ini, di setiap pos dan pos bayangan ada orang jualan ya. Nah, jadi tidak usah takut kelaparan karena ada yang jualan. Nah, pesan saya jangan terlalu banyak bawa logistik karena memang di setiap pos bayangan dan pos-pos tuh ada yang jualan. Jadi cukup bawa logistik secukupnya saja. Bisa. Iya. Kita sudah berada di pos 1 dan teman-teman saat ini sedang beristirahat. 2 menit lagi kita berlanjut perjalanan ke pos 2. Kira-kira sekitar 2 jam lagi. Dari base camp ke pos 1 2 jam.
Ya, Tetap kuat dan semangat. Jangan putus asa dan jangan putus napas. motivasi. Motivasi. Motivasi buat hari ini, mendung bukan halangan. Yang terpenting adalah kemauan. Yes. Lagi. Pendaki mengajarkan banyak hal, melainkan tidak ego dan saling menghargai teman dan saling menolong. Gunung patut kita cintai karena gunung adalah sebagian alam semesta. Oke, right. Dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih memakan waktu hampir 1 jam. Ditambah lagi treknya yang agak sulit, jadi harus ekstra sabar ya. Ternyata tidak seperti dibayangkan. Pos 2 deket. Paling 15 menit ya? Oh, belum pos 2 ini. Kenapa Anda harus balik lagi? Jalur menuju pos 2 berupa tanah dan batu yang bersusun. Karena jam menunjukkan pukul 12, kita istirahat makan siang dulu. Yang ada roti ya. Aduh. Gue jelek takut gue tahu permen nih. Makan wafer dulu guys ya. Oke. Nih nabatin. Masukin gue lu, nggak boleh. Ini mana akuanya? Nggak tahu. Kalau di tengah-tengah hutan tuh Kosong. makanan yang di kota yang terasa tidak enak, pas di hutan jadi enak. Walaupun nabati 2000-an tuh Ya. maknyos. Lagi nasi sama telur bang. Mantap ya. Nanti. Mantap. Apalagi makannya bareng. Wih. Oh, air mineral tuh seakan Sprite. Iya. Harga banget. Berharga banget air pokoknya. Kamu bohong. Berulang kali saya ingatkan, mendaki bukan urusan siapa yang tercepat, tetapi melainkan perlahan asal sampai. Karena yang terpenting dalam pendakian adalah kesehatan dan keselamatan. Guys, Sumpah, jalur Via Putri capek bener. menanjak terus sumpah. Bukan main. Nggak kacau lagi. Nggak kacau pokoknya. Riz, gimana Riz? Kacau banget. Aduh. Gila banget. Olah banget gua. Tuh tas kemana Riz? Gua buang karena kagak kuat gua. Gila kacau. Di Gunung Gede Via Putri itu tuh ada pos-pos bayangan terus, jadi ya ada homestay untuk beli makan. Jadi buat teman-teman kalau kekurangan logistik bisa beli di pos-pos bayangan. Iya. Setelah dari pos 2, kita diberi hujan gerimis. Terpaksa kami memakai jas hujan dan membuat tempat teduh dari flashlight.
Di tengah-tengah pos 2 antara pos 3 kita terjebak hujan. Terpaksa kita mendirikan flashlight untuk berteduh sementara. Pokoknya lanjut terus, karena di setiap keindahan ada perjuangan. Ya, selamat sore. Ya, sekelas makanan gunung lah. Enak aja, walaupun nasi, telur, gorengan 2 tuh enak. Jadi yang ada di kota tidak ada di gunung. Inilah nikmatnya naik gunung. Launya apa nih itu, Pak? Telur gorengan 2. Oke, mantap. Cukup murah, hanya 16.000 saja ya. Di gunung mah murah-murah aja lah. Di gunung. Enaknya di Gunung Gede Via Putri, setiap pos tuh ada yang jualan. Jadi ini pos 3 karena waktu sudah siang kita makan siang dulu. Ya Mas Rian ya. Iya. Menu siang ini apa? Telur, bakso, tempe, goreng. Udah. Oke. Semoga selalu sehat ya. Setelah makan siang yang kita beli dari shelter pos 3, kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dengan cuaca yang masih gerimis serta jalanan atau trek yang sangat licin. Namun yang kita perhatikan adalah keselamatan dalam pendakian. Bukan main katanya. Ini jalurnya nggak ada datar. Halo sahabat OYY 10, pada pukul 15.00 atau jam 3 sore kita belum sampai di pos 4. Nih, setelah sampai di pos 4 langsung kita ke pos 5, yaitu di Surya Kencana. Tapi dengan medan yang sangat menanjak dan terjal dan disertai angin dingin, hujan, jadi kekuatan fisik agak menurun. Yang penting kita tetap semangat dan hati-hati dalam melangkah dan berpijak karena musim hujan ini licin. Halo sahabat Wahyu Y10. Dari tadi kita terkendala di jalurnya itu sangat menanjak, terus menanjak. Kita tidak diberi landai sama sekali, mengakibatkan stamina kita menurun. Ditambah cuaca yang dingin bikin stamina kita menurun lagi. Tapi kita coba aja. Mudah-mudahan kita sampai Surya Kencana. Karena cuacanya yang sangat dingin dan jalurnya yang ekstrim. Ini hampir nyerah nih. Udah. Ayo terus semangat. Semangat. Dikit lagi. Baik teman-teman sahabat Wahyu S10, tunggu aja keasikan nanti di Surya Kencana. Mudah-mudahan kita goal sampai puncak Gunung Gede Via Putri. Oke, tetap pantengin terus. Pada pukul 17.00 atau 5 sore kita sudah sampai di pos 4. Namun kita tidak sadari ternyata sudah hampir jam 18.00 atau jam 6 sore. Yang kita takutkan adalah trek malam hari. Karena tidak bagus juga untuk kesehatan. Karena pasti kita rebutan oksigen dengan pepohonan.
Optimus Prime banget lu. Ternyata kita bertemu dengan babi hutan di pos 4. Kurang lebih besarnya kayak sapi kecil, cuman bentuknya bulat saja. Hehehe. Manusia nggak ada takut-takutnya. Sini pinggir dengan api gua. Mirip sih. Mirip lu maksudnya. Kok nggak aja gue nggak ngeliat ya. Pendakian terus dilanjutkan. Sekarang pukul 6 kurang 15 menit menuju ke alun-alun Surya Kencana. Pendakian sendiri karena teman-teman di depan dan di belakang menuju ke Surya Kencana.